Siap, lumayan panjang. Bukan siap, siap. Wah, Oh, luar ngecat ya. biasa, sampai Oh, 1.000. oh ya, nanti di sana. Tunggu, ini Ya, chatnya panjang Siap, juga. siap. Aku bagi. Silakan, silakan. Sudah? Belum, Kang. Ini banyak banget nih. Dari mana, Mas Nur Fajriandi dari Oh, mana? saya dari ini, Kang. Dari Bojongkulur, Gunung Putri. Bogor, Bogor. Oh, Bogor. Ya, ya. Izin, Kang. Ini Coba ada ya, teman saya baca dulu ya. menawarkan Presale NSDP untuk Putri harga investasi perdana. ini ya, kayak token kripto. Contoh seperti kesimpulannya kayak gini, Kang. Dan itu ada analoginya untuk ini, Kang. Menawarkannya itu, yang intinya dia menawarkan Ya, token kripto kayak gitu, Kang. Dan token kriptonya ini dia bisa gunakan untuk bisa transaksi, bisa tukar dolar dan lain-lainnya gitu. Itu gimana, Kang, kalau misalkan ya, kita ya. invest kayak gitu? Coba, coba saya baca dulu ya. Iya. Saya baca dulu. Belum lengkap bacanya. Profesi dari begitu. Dia ngasih tahunya jelas tak, Kang. Oh, ya, stop loh. Empat itu dia tanpa dapat bisa pada level dengan cara ini menghasilkan harus belajar itu ya. Oh, gitu. Ini berarti tadi ya pembagiannya 50-50 itu ya, Mas. Iya, ada yang bisa 50-50 dan tergantung dengan ininya sih, liquid yang kita ini apa. Itu yang 50 kan bisa kita cairkan kapan pun, bisa kita jual Katanya kapan pun. bisa dicari Iya. kapan aja sih, kata teman saya gitu. Iya. Kalau yang 51-nya itu menunggu berapa lama maksudnya? Kan itu kan untuk kesehatan biar tidak biar apa ya perusahaannya itu apa ya value-nya masih tetap. Ketika kalau diambil kan dianggap bahwa nanti kan trust-nya kurang. Gimana? Kalau kan 50 bisa kapanpun. Yang Ya, 50-nya itu kapan ini nanunya? masih, ini makanya saya juga masih belum ini juga ya. Iya. Satu 50 sih intinya sih itu dia ini itu bisa bisa tarik kapanpun, Kang. Jadi kita invest di situ itu harus pakai referensi dari teman saya. Habis dari referensi itu harus bayar. Kayak Ya. gabung member kayak gitu. Nah, nanti pas dari kita bayar itu Oh gitu. akan kalkulasi untuk tokennya. Tokennya misalkan kita invest 1,5 juta, di token itu dapat berapa Ya. ratus tokennya dia ya. Nanti token ini akan Iya, digunakan iya. untuk bisa invest yang lain dalam bentuk aplikasi itu. Kalau saya tangkap kayak Iya, gitu, iya. Kang. Pokoknya gini ya, Mas. Yang Hmm. pasti saya membaca sekilas yang perlu dikritisi pertama, Hmm. kalau belinya sebelum pre-sale IPO ya, maksudnya jadi kan gitu tadi ya, konsepnya kita belinya kan sebelum pre-sale resmi dari IPO, Hmm. sedangkan apa namanya, eh, eh, harganya berbeda ketika sudah launching. Gitu. Ini yang pasti tidak masalah ya, pasti tidak masalah. Ada dua harga ini tidak masalah. Yang penting sampean menentukan. Ya udah, saya ikut beli yang harga versi pre-sale biar relatif lebih murah. Hmm. Selama, mohon maaf ya, selama project-project dari token itu jelas. Oh ya. Kalau misalkan sampean nggak tahu projectnya apa, hanya tahu nama dan apa namanya spekulasi, ini kayaknya untung deh, ya kan gitu ya. Oh, Hmm. karena ini yang menerbitkan apa namanya Cheng Zeng CZ, misalkan yang menerbitkan
kan sisi pasti ini sudah. Tapi sampean nggak tahu ini sebenarnya proyeknya apa. Ketika ada pre-sale, sampean langsung beli. Maka ini yang menjadi problem. Itu maksudnya loh ya. Jadi syarat pertama, sampean harus tahu proyek dari token itu apa. Ketika sampean sudah paham bahwa ini merupakan hal yang futuristiknya bagus, sampean beli, walaupun itu beda dengan harga ketika sudah listing ya, kalau dalam istilah apa namanya exchange kan ketika sudah listing ya, kita ini nggak apa-apa. Lalu selanjutnya yang pertama tadi itu, kalau sampean nggak tahu sama sekali itu proyek di apa, gitu ya. Sampean tahunya bahwa ini sepertinya menguntungkan, tapi ya sepertinya nggak menguntungkan juga. Ini tidak boleh karena itu sifatnya gambling atau maisir, perjudian. Yang kedua, kalau tadi itu menurut kami sistemnya bagus ya. Maksudnya untuk melindungi perusahaan, jadi sistemnya dibagi 50 bagi 50. 50-nya bisa dijual kapanpun, itu ya. Bisa di apa namanya? Sell kapanpun. Ya, yang 50 ini sebagai apa? Kalau Jawa itu penyekan, penguat. Penguat nilai value dari token itu agar apa namanya? Provider atau orang yang ikut nimbrung di sana tidak semena-mena mengambil uangnya, akhirnya mengakibatkan tidak seimbangnya antara supply and demand. Kan gitu ya. Dia pertengahan mau bikin project, ternyata kok bisa dicairkan semua, bisa dibeli semua. Itu kan rawan tuh. Bandar-bandar tiba-tiba ngejual, akhirnya otomatis harga menjadi turun. Gitu ya. Sehingga justru merupakan hal yang safety menurut saya. Hanya saja gini, Mas. Yang pertama, dengan ditahannya uang 50%, itu yang pertama, tidak ada klausul dalam akad kepastian bahwa kalau ini kamu tahan 50% selama 2 tahun, maka nanti untungnya misalkan 10% dari nilai total aset. Ini tidak boleh. Tahu maksudnya ya? Misal, sampean naruh 100 juta di token itu. 50 juta bisa diambil. 50 jutanya nggak bisa kecuali nunggu 2 tahun untuk kestabilan token. Gitu ya. Dengan janji apa? Dengan janji bahwa kalau seandainya ini dibiarkan, nanti dapat 2 tahun, dari 50 juta itu kamu dapat 5 juta, 10%-nya. Ini tidak boleh. Kalau ketika ada kepastian keuntungan ini tidak boleh. Tapi kalau mohon maaf, sifatnya karena itu project ya. Project itu kan sifatnya apa ya? Kalau dalam istilah fikih itu pasti gambling. Ada kalanya untung sekian, ada kalanya rugi sekian kan gitu nih. Kalau misal dia itu hanya sebatas ekuivalen saja ya, hanya perkiraan bahwa kalau kamu 2 tahun nanti kamu untung 5 juta, bisa sampai 6 juta tergantung apa namanya? Tergantung kondisi marketnya dan lain sebagainya, maka ini masih diperbolehkan. Itu. Jadi itu, Mas. Jadi itu ya. Jadi menurut kami tentang hukum tadi ya, token yang kata Samian pertama, yang pasti kakak harus tahu bahwa project dari token itu apa. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan nggak ada projectnya dan lain sebagainya, ini problem. Karena spekulatif dan ini cenderung judi. Yang kedua, ketika klausul bahwa yang hanya bisa diambil 50 banding 50 itu oke, nggak masalah. Yang pasti harus dilihat ketika 50%-nya itu tidak bisa diambil, apakah ada jaminan bahwa dapat 1 tahun, 2 tahun mendapatkan untung yang sifatnya pasti. Kalau untung yang sifatnya pasti, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Itu kira-kira. Tapi kalau untungnya hanya ekuivalen atau perkiraan, ini masih ada kemungkinan diperbolehkan. Itu kira-kira Kak Nur Fajrian. Oke, mau nanya lagi Kang. Misalkan mari. Di Indonesia kan mau diterbitkan IDR ini ya, digital. Akan itu diterbitkan di Indonesia IDR, apakah untuk terbitnya itu untuk transaksi harian itu loh, kayak belanja dia pakai IDR digital, seperti kayak e-wallet lah, itu dibolehkan nggak hukumnya? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau dalam fikih namanya malun maknawi.
Mal maknawi, harta digital. Dan itu dibenarkan dalam mazhab Hanafi. Aman insya Allah. Aman. Oke Kang, mau Aman, nanya ya. lagi Kang. Ya ada tawaran lagi ya. Teman saya itu kayak seperti ini Kang. Ini kalau di luar negeri itu kan ada kayak review produk ya. Produk-produk itu. Kalau mau daftar itu pakai referral lagi sama teman saya. Nah, Ya. dikasih referral itu nanti teman saya itu akan review produk itu, nanti kita dapat apa tuh kayak bonus dari referral, daftar akun dari referral teman saya saldonya 0, terus teman saya menyelesaikan tugas review produk tersebut. Kalau udah selesai Ya. dia dapat untung, saya juga dapat untung. Nah pas saya mau Gitu. ambil keuntungan itu harus menyelesaikan tugas reviewnya itu selama 40 produk. Jika tidak menyelesaikan 40 Ya. produk, uang itu akan ditahan. Ya. Oh, jika kagak sampai menyelesaikan akan dipotong uang tersebut. Apakah itu termasuk judi, Kang? Apa gimana? Ya, itu modelnya mirip MLM gitu ya, maksudnya ya. Iya. Mirip MLM ya. Kalau apa namanya, ketika kita promosi ke orang lain, nanti orang lain yang berhasil kita ajak itu dapat kode referral yang nanti ke kita juga. Yang teman kita ngajak orang lain, nanti masuknya ke dia, juga ke kita juga, dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Ini mohon maaf, itu kalau dalam fikih kan mirip skema Ponzi ya. Skema Ponzi. Jadi sebenarnya itu yang diperbolehkan hanya ketika kita mengerjakan produk ya. Kita mengerjakan produk dan kita mendapatkan fee. Udah itu aja. Ketika kaitannya sama apa namanya mengajak orang lain dapat potongan fee yang itu nanti masuknya ke kita dan lain sebagainya. Ini anu, kalau secara fikih tidak diperbolehkan, Mas Nur. Tidak, itu tergolong sesuatu yang horor, bukan judi ya, tapi horor. Horor itu lebih pada penipuan. Yang mana nantinya itu terus dituntut berputar untuk mengajak orang-orang mengajak orang-orang lagi yang nantinya pada titik tertentu ketika sistem itu tidak jalan, maka pasti orang yang lama mendapatkan kena imbas atau akibat. Seperti kata Samean, akhirnya ada potongan dan lain sebagainya. Ini mirip skema Ponzi. Oke Kang, mau tanya lagi. Ya. Banyak. Misalkan kalau saya apa tuh minjam apa tuh, misalkan ada saya minjam ke uang ke orang tua di tahun 2000, misalnya 2010, terus baru bisa Ya. bayar itu tahun 2024. Misalkan pinjam itu Ya. dengan 2 juta di tahun 2010, terus pengen mau bayar itu sesuai dengan minimal pinjamannya atau kalkulasi dengan inflasi Indonesia? Ya, itu gini ya. Itu kalau secara pandangan ulama ada beda pendapat ya, Mas. Ada beda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ada tiga, Mas. Pertama, tetap 2025 bayarnya tetap 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kurs emas, kimah, kurs emas. Jadi misalkan 2 juta itu, seingat saya kalau 2010 dapat kalau cuma emas 4 gram dapat ya, 4 gram, 5 gram itu dapat itu. 5 gram 2 juta. Sedangkan sekarang 2 juta itu 1 gram aja nggak nyampe kan, maksudnya kan ya. Berarti apa? Berarti yang dilihat kimah. Berarti sekarang bayarnya dia kalau 5 gram, 2 juta 5 gram, sekarang itu 5 gram itu berapa? 10, 11, 12 juta. Bayarnya gitu kan. Terus yang ketiga, itu diikutkan pembayarannya ditambahkan dengan besaran inflasi dari mata uang. Misalkan ya, kan ada kan indeks inflasi setiap tahun itu kan ada kan ya. Iya. Nah itu diakumulasi berapa? Misalkan setiap tahun inflasinya itu menurut pemerintah 2%, menurut Badan Statistik Nasional ya, itu setiap tahun 2010 ke 2011 2%, 2011 ke 2012 3%. Itu tinggal mengakumulasi, nanti tinggal ditambahkan. Ketika sampai kok nilai inflasinya melebihi 33%, 1/3, maka wajib untuk membayar sesuai dengan nilai dari inflasi itu. 2 juta nih ya,
ternyata dapat inflasi 100%-nya. Maka apa? Dia wajib mengembalikan 4 juta. Maka dari itu ya, Mas Nur Fajriandi, karena ada 3 pendapat, enaknya kalau ketika menghutangi orang dan itu cenderung lama, sampean di awal kesepakatannya ada kesepakatan bahwa ini nanti kamu bayarnya berdasarkan kurs emas ya, gitu misalkan ya. Kalau lebih dari 2 tahun kamu bayarnya kurs emas ya, atau gitu. Kalau kamu bayarnya lebih dari 2 tahun, ini ada penambahan sesuai dari nilai inflasi ya. Oke, dan ini bukan riba. Kesepakatan seperti ini bukan itu. Karena kalau tidak ada kesepakatan, nanti akan cekcok. Itu akan cekcok. Ya kan ya? Orang yang utang sama orang yang ngutangi pasti tukaran itu. Enggak, aku ngutangnya loh, enggak, ini sekarang harga emas. Pasti, makanya lebih baik ada klausul kontrak di awal atau kesepakatan di awal. Itu. Kira-kira itu ya, Mas Nur Fajriandi ya. Oke, baik-baik. Ya. Makasih ya, sudah ya, Ya. kira-kira ya. Oke, makasih udah cukup. Oke.